Pernah nggak kamu merasa waktu berjalan begitu cepat ketika kamu sedang menikmati momen indah bersama teman, pasangan, atau keluarga? Tetapi waktu terasa sangat lambat sekali saat kamu sedang menunggu kabar penting. Atau mungkin pernah nggak kamu merasa keputusan-keputusan dalam hidup seringkali tidak dapat sepenuhnya dijelaskan oleh logika semata, tetapi ada alasan atau perasaan mendalam yang membantu kamu memilih jalan tersebut. Nah, dalam kehidupan modern yang serba cepat ini, manusia itu sering kali terjebak dalam rutinitas tanpa menyadari bahwa kehidupan sejati adalah pengalaman yang dirasakan secara mendalam, bukan sekedar angka-angka di kalender atau jam. Nah, Henry Bergson, seorang filsuf Prancis, itu menawarkan perspektif unik, teman-teman, tentang bagaimana manusia itu dapat memahami kehidupan secara lebih bermakna. Jadi, Henry Bergson ini lahir sekitar 1859 ya, sampai tahun 1941. Dia memang bukan tokoh eksistensialisme secara langsung, tetapi pemikirannya itu sering kali menjadi inspirasi bagi para filsuf eksistensialisme seperti Jean-Paul Sartre, kemudian Gabriel Marcel, dan yang lainnya. Nah, Bergson ini lebih dikenal sebagai seorang filosof yang mendalami filsafat kehidupan, khususnya melalui pandangan tentang waktu, intuisi, dan kreativitas. Nah, yang pertama, waktu menurut Bergson. Jadi, Bergson ini membedakan antara waktu yang diukur secara objektif atau waktu ilmiah dan waktu yang dirasakan secara subjektif, yaitu durasi. Nah, menurut dia, kehidupan sejati dialami melalui durasi, di mana waktu dirasakan secara unik oleh individu. Contohnya misalkan gini, ketika seseorang menikmati momen indah, waktu pasti akan terasa cepat berlalu. Nah, sebaliknya, dalam situasi sulit, waktu itu terasa sangat lambat. Kenapa bisa seperti itu? Kata Bergson, hal ini menunjukkan bahwa pengalaman manusia tidak selalu sejalan dengan waktu objektif tadi. Nah, durasi itulah yang menjadi salah satu dasar eksistensialisme karena menekankan bahwa manusia itu hidup dalam waktu subjektif, yaitu pengalaman yang dirasakan secara langsung oleh individu. Makanya dalam hubungan antar manusia, orang itu seringkali berkata kan, sudah bertahun-tahun nih kita bersama, tapi kok rasanya baru seperti kemarin gitu. Nah, ini menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa pengalaman emosional itu lebih penting dari hitungan waktu objektif tadi. Makanya Bergson itu pernah bilang gini, waktu sejati itu mengalir seperti sungai, tapi kita manusia modern itu memperlakukan waktu itu seperti kotak-kotak yang kita isi dengan janji, target, dan jadwal. Hasilnya apa? Ya, hidup jadi kaku, seperti mesin yang berjalan di bawah perintah jam digital. Makanya manusia modern itu sangat mekanis sekali ya. Kita mengkotak-kotakan waktu, hari ini ada jadwal dengan siapa, besok, dan seterusnya. Kalender dalam setahun itu penuh. Makanya kita seringkali terlalu fokus pada jadwal dan waktu objektif, sehingga lupa untuk merasakan dan menikmati momen hidup. Nah, padahal dengan memahami waktu subjektif ini, kita bisa menghargai pengalaman yang benar-benar berarti dalam hidup. Itu yang pertama. Yang kedua, intuisi. Nah, Bergson ini percaya bahwa rasionalitas tidak selalu mampu menangkap esensi kehidupan. Sebaliknya, intuisi, yaitu pemahaman yang mendalam yang muncul secara spontan, itu adalah cara yang lebih efektif untuk memahami realitas. Contohnya misalkan gini, biasanya ada mahasiswa ketika memilih jurusan kuliah, itu menggunakan logika untuk mempertimbangkan prospek kerja atau gaji di masa depan nanti. Nah, tapi ada juga beberapa mahasiswa yang mengikuti intuisi mereka dan memilih sesuatu yang mereka cintai, seperti misalkan seni, sastra, ataupun yang lainnya. Meskipun jurusan tersebut tidak populer, tapi dia memilih itu bukan karena menggunakan logika, tapi menggunakan tadi intuisi. Nah, dalam hubungan biasanya ada juga orang kan yang merasa, oh kok saya klik banget sih sama kamu gitu. Nah, padahal alasannya itu nggak jelas gitu. Kenapa saya bisa klik? Nah, itulah intuisi membantu mengenali koneksi yang tidak bisa dijelaskan secara logis. Kadang kita ketemu sama orang, padahal baru pertama kali ketemu, kok rasanya klik banget gitu. Ada sesuatu yang tidak bisa kita jelaskan. Nah, itulah intuisi. Makanya dalam pandangan Bergson,
keputusan terbaik itu seringkali tidak berasal dari analisis rasional semata, tetapi dari intuisi yang mendalam. Nah, dengan melatih kepekaan kita terhadap intuisi, kita bisa membantu nih, membuat pilihan hidup yang lebih autentik. Itu yang kedua. Yang ketiga, kebebasan dan kreativitas. Menurut Bergson, kebebasan sejati itu terwujud dalam kreativitas, yaitu kemampuan manusia untuk menciptakan sesuatu yang baru dan mengubah kehidupannya. Kebebasan itu bukan sekedar tidak terikat ya, tetapi kemampuan untuk bertindak berdasarkan dorongan hidup yang otentik. Contohnya apa? Misalkan gini, seorang seniman yang memutuskan untuk berhenti dari pekerjaan kantoran demi mengejar mimpinya menciptakan karya seni yang jauh lebih bagus, itu adalah contoh kebebasan kreatif. Atau dalam pekerjaan lah, seorang menemukan cara baru untuk menyelesaikan masalah yang kompleks, kemudian menunjukkan kreativitasnya. Nah, ini adalah bentuk kebebasan sejati. Jadi tidak terkekang oleh mekanisme tadi. Makanya kebebasan itu tidak hanya soal memilih A dan B, tetapi menciptakan pilihan baru yang sesuai dengan diri kita. Makanya kreativitas itu memungkinkan kita untuk menjadi manusia yang benar-benar bebas. Yang keempat, vitalisme atau dorongan hidup. Nah, dorongan hidup ini menggambarkan kekuatan kreatif yang mendasari kehidupan dan evolusi. Bergson ini melihat bahwa hidup sebagai proses yang terus berkembang, menciptakan sesuatu yang baru dan tidak terikat oleh hukum-hukum mekanis. Contohnya misalkan gini, ya perkembangan teknologi itu kan seperti misalkan munculnya media sosial ataupun yang lainnya, itu tidak hanya mengubah cara kita berkomunikasi, tetapi juga membuka peluang kreatif baru untuk bekerja, seperti misalkan menjadi konten kreator, YouTuber, ataupun yang lainnya. Nah, dalam kehidupan pribadi misalkan, seseorang bisa beradaptasi dengan tantangan baru, seperti belajar keterampilan baru, meskipun usianya sudah tua, ataupun yang lainnya. Itu menunjukkan bagaimana hidup itu terus berkembang. Makanya Bergson ini memahami bahwa hidup itu ya perjalanan yang penuh dengan kemungkinan. Dengan memanfaatkan dorongan kreatif dalam diri kita, kita itu bisa menciptakan jalan hidup yang unik dan bermakna. Dan yang kelima itu makna kehidupan. Jadi Bergson ini percaya bahwa makna kehidupan itu tidak bisa ditemukan dalam aturan-aturan tetap, tetapi harus diciptakan melalui pengalaman dan tindakan kreatif. Jadi manusia ini memiliki peran aktif dalam menciptakan makna hidupnya sendiri. Makanya kadang ada orang, wah saya sedang mencari makna hidup, mencari jati diri. Sebenarnya makna hidup itu bukan untuk dicari, tapi diciptakan oleh diri kita sendiri. Makanya misalkan ada seorang yang memutuskan untuk mendirikan bisnis sosial ataupun bisnis apapun itu, bukan semata-mata untuk kepentingan pribadi, tetapi untuk membantu komunitas. Nah, itulah yang disebut menciptakan makna yang lebih besar dalam hidupnya. Atau mungkin misalkan ada seorang guru yang menginspirasi siswa untuk bermimpi besar, menunjukkan bahwa ya makna hidup itu bisa ditemukan dalam tindakan yang berdampak pada orang lain. Jadi orientasinya itu bukan diri kita sendiri. Jadi dalam pencarian makna, bukan pencarian, menciptakan makna hidup itu ya kita benar-benar bagaimana diri kita itu bisa bermakna untuk orang lain. Makanya makna hidup itu tidak diberikan dari luar ke dalam, melainkan diciptakan melalui cara kita menjalani kehidupan sehari-hari. Kreativitas dan tindakan otentik inilah yang menjadi kunci untuk menemukan makna tersebut. Nah, dari pemikirannya Bergson ini kita bisa menyimpulkan bahwa Bergson ini mengajarkan bahwa kehidupan adalah proses yang sangat dinamis, kreatif, dan unik bagi setiap individu. Dengan memahami konsep tadi, waktu, intuisi, kebebasan, kemudian dorongan hidup, kita bisa hidup secara lebih bermakna. Kenapa? Karena dalam dunia yang seringkali mengutamakan logika dan efisiensi, Bergson justru mengingatkan kita untuk merasakan hidup melalui pengalaman langsung dan menciptakan makna melalui kreativitas. Makanya pemikiran Bergson ini sangat relevan ya dengan eksistensialisme yang sudah pernah saya jelaskan. Kalau yang belum nonton silahkan tonton, yang juga menekankan bahwa manusia adalah pencipta makna hidupnya sendiri. Jadi yang menciptakan makna hidup kita itu bukan orang lain, bukan lingkungan, bukan masa lalu ataupun masa depan, tapi diri kita sendiri.